Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Semoga selalu dilimpahkan kesehatan dan kekuatan untuk melakukan atau melaksanakan pembelajaran daring ini. Baiklah, selamat datang di mata kuliah Manajemen Perubahan dan Pengembangan Organisasi. Kelas ini adalah kelas pilihan bebas. Jadi adik-adik yang berada di sini adalah orang-orang yang mau berubah karena ngambil mata kuliah manajemen perubahan. Oke, canda ya. Oke, baiklah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Devi Yulia Rahmi. Pasti sudah kenal semua ya, mayoritas adik-adik yang ngambil mata kuliah ini saya sudah kenal. Saya adalah junior lecturer di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Kemudian bidang keahlian saya ada di manajemen strategik, ada di manajemen pemasaran, ada kemudian di kajian diversitas, dan ada di penelitian keperilakuan. Nah, penting untuk adik-adik mengetahui bidang keahlian masing-masing dosen karena nanti ini akan membantu adik-adik dalam memilih dosen pembimbing ketika melakukan tugas akhir ataupun skripsi. Oke, mungkin perkenalan singkatnya seperti itu ya. Saya akan mengampu mata kuliah ini sendiri insya Allah selama 16 kali pertemuan. Hari ini adalah masuk ke pertemuan pertama. Biasanya saya tim dengan Pak Erizal, tapi sekarang saya dilepas untuk mengampu mata kuliah ini sendiri karena yang mengambil mata kuliah ini pun tidak banyak. Jadi saya sendiri untuk memegang mata kuliah ini. Baiklah, perkenalan tentang diri saya mungkin cukup sekian. Selanjutnya, apa yang adik-adik harus ketahui hari ini? Sebenarnya yang akan saya sampaikan hari ini adalah berkaitan dengan pengenalan dari mata kuliah Manajemen Perubahan dan Pengembangan Organisasi. Yang pertama mengenai deskripsi mata kuliah, kemudian keterkaitan dengan mata kuliah sebelumnya, kemudian juga berkaitan dengan silabus, kemudian buku referensi yang digunakan selama 16 kali pertemuan ke depannya, selanjutnya juga berkaitan dengan kontrak perkuliahan, kemudian yang paling penting adalah bagaimana metode pembelajaran kita selama 16 kali pertemuan ke depan. Karena kita sistemnya full daring, jadi adik-adik harus tahu bagaimana sistem pembelajaran daring itu kita aplikasikan. Oke, langsung saja masuk ke yang pertama berkaitan dengan deskripsi mata kuliah Manajemen Perubahan dan Pengembangan Organisasi. Nah, kalau dulu sekitar tahun 2016-2015 mata kuliah ini masih dinamai dengan manajemen perubahan saja, tidak memasukkan pengembangan organisasi. Tapi 2 tahun kebelakangan ini berkaitan dengan restrukturisasi kurikulum, maka ditambahkanlah pengembangan organisasi. Karena kita tidak hanya karena fokusnya manajemen perubahan ini adalah perubahan yang ada di dalam organisasi. Tapi cikal bakal perubahan yang ada di dalam organisasi itu berasal dari individu kita masing-masing. Kemudian, kenapa kita juga melakukan pengembangan organisasi? Karena perubahan yang dilakukan di dalam perusahaan itu nantinya yang akan menyebabkan pengembangan bagi organisasi. Sehingga mata kuliah ini dinamai dengan manajemen perubahan dan pengembangan organisasi. Untuk pengembangan organisasi ini sendiri, maka akan ada satu pertemuan di mana kita akan membahas full tentang pengembangan organisasi. Kemudian untuk diketahui juga bahwa mata kuliah ini kita mempelajari pekerjaan manajer. Nah, manajer adalah orang yang memiliki kepemimpinan, yang mempunyai kepemimpinan di dalam perusahaan yang dia akan mengendalikan nanti berkaitan dengan manajemen perubahan di dalam perusahaan. Sehingga pada fokusnya nanti manajer adalah orang utama yang akan meleading yang namanya change management di dalam organisasi. Seperti itu ya deskripsi singkatnya. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita akan kupas sedikit demi sedikit bagaimana gambaran full dari manajemen perubahan dan pengembangan organisasi ini. Oke, selanjutnya
Selanjutnya, keterkaitan dengan mata kuliah sebelumnya. Yang pasti mata kuliah ini harus untuk bisa mengambil mata kuliah manajemen perubahan dan pengembangan organisasi ini, maka adik-adik harus lulus dulu mata kuliah perilaku organisasi. Kenapa demikian? Karena yang kita pelajari ini adalah organisasi. Yang akan berubah itu adalah organisasi. Maka sebelum organisasi itu bisa berubah, kita harus mengetahui dulu bagaimana sih perilakunya si organisasi ini, kenapa sih organisasi ini muncul gitu. Nah, itu semua tergambar di mata kuliah perilaku organisasi. Sehingga harus lulus dulu mata kuliah perilaku organisasi, baru lanjut ke manajemen perubahan dan pengembangan organisasi. Selanjutnya mengenai silabus. Nah, silabus yang digunakan ini saya mengacu ke RPS yang sudah dikembangkan juga oleh dosen pengembang mata kuliah manajemen perubahan dan pengembangan organisasi, di mana nanti akan ada 16 kali pertemuan. Nah, di setiap pertemuan akan ada bab tertentu yang akan kita pelajari, yang nantinya sebenarnya secara keseluruhan atau secara berkesinambungan, masing-masing bab itu akan terkait satu sama lainnya. Yang pertama hari ini kita introduction, yakni tadi seperti yang sudah saya jelaskan mengenai mata kuliah pengembangan manajemen perubahan dan pengembangan organisasi. Kemudian yang kedua nanti di minggu kedua atau di pertemuan kedua kita akan melihat tentang pentingnya manajemen perubahan ini. Jadi the importance of change management. Kenapa sih organisasi harus berubah gitu? Nanti kita lihat di pertemuan kedua. Selanjutnya yang ketiga ada proses model of change. Nah, jadi proses model of change ini berubah itu punya proses. Kita tidak serta-merta langsung dari saya ingin berubah nih. Tahu-tahu semenit setelah itu kita berubah. Oh, tidak. Di dalamnya ada proses. Nah, proses ini bagaimana? Nah, nanti kita akan pelajari di bab 3, di pertemuan ketiga. Kemudian yang keempat itu kita akan memahami tentang recognize the need of opportunity for change. Nah, artinya adalah menyadari bagaimana kebutuhan kita atau kesempatan kita untuk berubah. Apakah memang benar-benar kita butuh berubah atau tidak. Nah, ini kita harus refleksi diri dulu. Organisasi harus merefleksi kebutuhan perubahan. Jangan sampai organisasi seharusnya berubah, tapi ternyata dia tidak berubah. Maka dia akan die, istilahnya dia die. Ada sebuah buku yang saya cantumkan untuk menjadi referensi adik-adik, di mana judulnya itu adalah jika tidak berubah maka itu akan mati gitu. Nah, sekilas seperti itu. Jadi intinya kita harus menyadari dulu kebutuhan kita berubah, atau apakah memang kita harus berubah atau kita tidak berubah. Nah, itu bergantung kepada recognize kita, kontemplasinya dari organisasi. Selanjutnya, kemudian di minggu kelima kita akan mulai yang namanya berubah, starting the change. Nah, jadi mungkin ada detail-detail tertentu yang akan kita lakukan sebelum kita berubah. Nah, di minggu kelima ini juga kita akan mengadakan kuis. Kuisnya seperti biasa, di minggu kelima ini akan dimasukkan materi di pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat yang nanti kita akan evaluasi di minggu kelima. Kemudian di minggu kelima setelah melaksanakan kuis, kita juga materi baru, yakni starting the change. Kemudian di minggu ke-6 kita diagnosis ini diagnosa ya. Apa yang akan kita lakukan ketika mendiagnosa perubahan. Kemudian di minggu ke-7 kita akan bahas mengenai yang namanya communication change. Yang namanya perubahan itu harus dikomunikasikan. Ketika pemimpin ingin melakukan perubahan terhadap organisasinya atau manajer menginginkan perubahan terhadap orang-orang yang ada di bawahnya atau budaya organisasi, maka itu perlu dikomunikasikan. Karena ketika perubahan yang ingin kita lakukan itu tidak dikomunikasikan, maka akan terjadi yang namanya resisten. Orang-orang menolak karena apa sih ini? Ngapain sih ini? Nah, jadi di sana butuh yang namanya communicating change. Nah, kita di pertemuan ke-7 akan melihat
bagaimana bentuk-bentuk komunikasi dari dalam perubahan itu. Selanjutnya minggu ke-8 kita UTS, yang ke-9 kita ada developing a change plan, kemudian ada implementing change, kemudian making change stick. Nah, pertemuan ke-11 mengenai making change stick ini adalah ketika kita sudah mendiagnosa, memulai perubahan, mengembangkan perubahan, dan mengimplementasikan perubahan, maka kita akan membentuk yang namanya change stick. Jadi semacam tongkat gitu ya. Tongkat di mana kita tidak kembali ke kebiasaan lama. Jadi kita harus memegang stick tersebut supaya kita bisa bertahan dengan perubahan yang sudah kita lakukan. Nanti akan kita bahas lebih dalam di pertemuan ke-11. Selanjutnya yang ke-12 adalah kita mempelajari individual and collective learning. Nah, yang namanya perubahan ini nanti apakah itu mulai dari starting the change, kemudian mendiagnosa, kemudian mengembangkan perubahan, kemudian mengimplementasikan perubahan, sampai dengan nanti membuat memegang tongkat perubahan itu ada yang namanya pembelajaran, learning. Apakah nanti di situ individu yang belajar atau collective learning. Collective learning artinya kumpulan dari satu individu dengan individu lainnya. Jadi bagaimana bentuk proses pembelajaran yang kita lakukan selama proses perubahan itu nanti kita akan juga bahas di pertemuan ke-12. Nah, yang ke-13 nanti kita akan bahas tentang organizational development. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa ada satu bab tertentu tentang pengembangan organisasi. Ini di pertemuan ke-13. Selanjutnya lagi, di pertemuan ke-14 dan ke-15 adalah presentasi grup. Teman-teman nanti akan saya bagi ke dalam 4 kelompok, dan saya sudah membaginya, nanti kita bahas siapa-siapa saja orang-orangnya, dan yang pertemuan ke-16 nanti kita adalah UAS. Mungkin sekian ya gambaran dari silabus kita dari dalam mata kuliah Manajemen Perubahan dan Pengembangan Organisasi. Selanjutnya mengenai buku referensi. Ada buku utama dan ada tambahan. Yang namanya utama otomatis adik-adik harus bisa menguasai buku ini dan harus punya. Ada 2 buku yang saya gunakan. Yang pertama itu adalah The Theory of Practice of Change Management yang ditulis oleh Hayes tahun 2010. Kemudian ada buku kedua Change or Die gitu. Nah, yang saya sampaikan tadi berubah atau mati. Artinya ini adalah keharusan kita untuk berubah, yang ditulis oleh Dutchman tahun 2007. Nah, kedua buku ini sudah saya cantumkan di dalam iLearn. Jadi adik-adik harus download, tapi tidak hanya download, kemudian harus membaca buku tersebut. Kemudian tambahannya nanti mungkin ada beberapa referensi artikel berkaitan, atau video, atau buku tambahan lainnya, atau kasus, atau peran. Nah, ini nanti akan saya informasikan ketika memang harus dibutuhkan referensi tambahan. Nah, yang paling terpenting sekarang adalah adik-adik mengetahui metode pembelajaran kita selama 16 kali pertemuan ke depan. Karena sekarang sudah masuk 1, otomatis sisa 15 lagi. Nah, bentuk pembelajaran kita yang disusun oleh SPADA Indonesia dari Kemendikbud di tahun 2019 ada 4 model atau metode pembelajaran. Ada sinkron langsung, ada sinkron maya, ada sinkron mandiri, dan ada asinkron kolaboratif. Yang namanya sinkron langsung adalah kita tatap muka secara langsung. Bisa ceramah, diskusi, praktek, workshop. Nah, ini tidak tatap muka secara langsung yang biasanya kita lakukan di kelas sebelum terjadi pandemi ini. Saya datang ke kelas, teman-teman duduk di kelas, nah, jadi saya menjelaskan di depan, nah itu adalah sinkron langsung. Kemudian yang kedua ada sinkron maya. Sinkron maya ini tatap muka secara tidak langsung, artinya kelas virtual, bisa konferensi audio, konferensi video, atau web-based seminar atau webinar. Nah, ketika kita menggunakan media Zoom atau Google Meeting atau Webex dan segala macamnya, nah ini adalah sinkron maya. Artinya kita bertatap muka secara langsung tapi daring via bantuan teknologi. Kemudian ada lagi yang namanya asinkron mandiri. Apa itu asinkron mandiri? Yakni metode pembelajaran di mana saya tidak bertatap muka langsung dengan adik-adik, tapi saya akan memberikan bahan bacaan, tontonan video,
studi daring dan segala macamnya di dalam sebuah LMS. Apa itu LMS? Learning Management System, yakni si iLearn. iLearn ini adalah LMS-nya UNAN. Jadi saya di sana kemudian mengupload semua bahan video yang sudah saya rekam atau audio yang sudah saya rekam, kemudian adik-adik mendengarkan. Kemudian ada lagi yang namanya asinkron kolaboratif. Nah, asinkron kolaboratif ini adalah metode pembelajaran secara tidak tatap muka, tapi ini kolaboratif, artinya adalah kelompok. Jadi bisa diskusi daring, seperti nanti saya akan menugaskan teman-teman untuk kerja kelompok, tapi nanti daring. Nah, itu adalah asinkron kolaboratif. Tidak sendiri-sendiri. Kalau asinkron mandiri ini sendiri-sendiri belajarnya, baca sendiri, tonton sendiri, dengar sendiri. Tapi kalau asinkron kolaboratif itu kita bersama-sama diskusi online atau tugas individu melaksanakan secara daring. Nah, seperti yang saat sekarang ini, kita menggunakan model pembelajaran asinkron mandiri dan juga asinkron kolaboratif. Kenapa disebut asinkron mandiri? Karena nanti adik-adik saya tugaskan untuk membaca bahan, menonton video, kemudian untuk asinkron kolaboratifnya kerjasama dengan temannya atau dalam kelompok untuk menyelesaikan kasus yang saya berikan. Jadi sekarang model pembelajaran kita adalah asinkron kolaboratif dan asinkron mandiri. Kemudian mungkin sewaktu-waktu kita butuh model pembelajaran sinkron maya. Bisa jadi nanti di pertemuan tertentu kita meeting via Zoom. Bisa jadi nanti di presentasi kita butuh Zoom. Nah, jadi adik-adik siap-siap saja untuk menghadapi perkembangan teknologi ini. Nah, kalau misalkan adik-adik tertinggal, otomatis adik-adik tidak siap menghadapi perubahan. Jadi harus tetap diikuti, gitu ya. Semoga nanti lancar-lancar saja ke depannya. Oke, berkaitan dengan metode sudah, selanjutnya berkaitan dengan bentuk tugas dan kuis. Seperti biasa, yang namanya pembelajaran daring, itu adik-adik tidak akan terlepas yang namanya dari tugas. Karena proses belajar adik-adik dinilai dari tugas tersebut. Sikap, kemampuan, kemudian kemampuan dalam memberikan ide kreatif, kemampuan dalam berpikir out of the box itu ada di kuis dan tugas yang diberikan. Jadi bentuk tugasnya ada tiga. Ada tiga. Yang pertama ada tugas individu. Ini membuat learning journal. Learning journal ini adalah nanti bercerita mengenai gagasan yang adik-adik dapatkan dalam pembelajaran ini. Jadi nanti format penulisannya ada di iLearn. Nah, mungkin ini ditulis setiap kali pertemuan, kecuali untuk pertemuan ke-1, ke-8 itu ketika UTS, kemudian pertemuan ke-14, lupa nih satu, waktu presentasi, kemudian pertemuan ke-15 dan pertemuan ke-16 ketika UAS. Jadi ada sebanyak 16 kali pertemuan itu, ada 5 pertemuan yang tidak dibikin learning journalnya. Sementara 11 pertemuan itu dibikin learning journalnya. Berarti mulai dari minggu kedua. Selanjutnya tugas kelompok. Pastinya nanti adalah studi kasus, di mana kasus ini akan dipresentasikan di minggu ke-4 dan ke-15. Kasusnya apa dan formatnya apa nanti akan saya sampaikan belakangan. Yang penting ini adalah adik-adik mengetahui dulu. Selanjutnya ada tugas aksidental. Apa itu tugas aksidental? Yakni tugas yang diberikan ketika dalam kondisi waktu tertentu. Jadi misal nih di pertemuan ketiga saya menugaskan adik-adik untuk menonton di Coursera atau menonton di IDX. Nah, itu adalah tugas-tugas aksidental yang akan saya beritahukan ketika pertemuan berlangsung. Nah, individu dan kelompok ini sudah ada strukturnya, sementara aksidental ini waktunya belum ditentukan. Jadi nanti ya aksidental, jadi waktu-waktu tertentu saja gitu. Jadi silakan mempersiapkan diri saja. Selanjutnya adalah kuis. Kuis ini 2 kali, satu sebelum UTS, satu setelah UTS, ini di minggu ke-5 dan minggu ke-12. Itu nanti soalnya ya melalui iLearn. Nah, ini adalah bentuk learning journal, jadi formatnya nanti saya akan lampirkan di iLearn, jadi adik-adik tinggal mengikuti format saja. Ada pokok pikiran ini berisi tentang pokok pikiran materi yang disampaikan oleh dosen,
atau dari kasus atau peristiwa profil tokoh yang mendukung hasil dari pelaksanaan pencarian individu berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari itu. Kemudian yang B ini adalah penerapan, yakni gagasan pribadi tentang penerapan, atau bisa jadi ini adalah kasusnya seperti apa sih gitu. Misal kita mempelajari proses dari manajemen perubahan. Nah, nanti penerapannya seperti apa ya adik-adik? Carilah contohnya misal di perusahaan Coca-Cola. Ini perubahan karyawan yang biasanya shift-nya bergantian, sekarang harus tidak ada shift lagi, jadi sama-sama masuk. Nah, jadi carilah contoh yang relevan dengan materi yang disampaikan pada hari itu. Ini formatnya, format penulisannya, kemudian format penamaannya, berapa panjang ceritanya sudah saya lampirkan di Airline. Nanti bisa dicek saja ya. Kemudian ini ada kelompok, karena anggota kelas ini cuma 17 ya, kalau nggak salah saya 17, jadi kelompoknya saya sudah bagi. Jadi nanti masing-masing kelompok silahkan menentukan ketua, sekretaris, moderator, dan anggota. Jadi nanti harus terlihat kolaborasi di dalam tim tersebut. Apakah nanti diskusi secara daring itu saya akan menilai kolaborasi antar satu individu dengan individu lainnya di dalam tim atau di dalam kelompok. Nah, ini juga yang paling penting berkaitan dengan indikator penilaian. Ini harus adik-adik ketahui sebelum masuk perkuliahan. Bobot penilaiannya, persentasenya seperti apa. Jangan sampai adik-adik menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan bobot tertinggi dari masing-masing komponen penilaian ini. Yang pertama ada UTS itu 20% dan UAS itu 20%, kemudian tugas kelompok dan tugas individu itu bisa 15% masing-masingnya. Kemudian saya menambahkan di sini ada tugas aksidental. Tugas aksidental ini saya lupa menyampaikan, bisa juga nanti bentuknya adalah kelompok. Seperti hari ini nih, ini adalah tugas aksidental yang nanti akan saya berikan, itu di luar bentuk tugas individu dan kelompok. Atau nanti tugas aksidentalnya berbentuk pribadi. Jadi intinya ketika ada tugas kelompok, kemudian ada tugas aksidental itu 15%. Tugas individu, tugas aksidental itu juga 15%. Selanjutnya, selain menilai hasil, kita juga menilai proses. Proses itu dari kuis, kemudian dari atribut interpersonal soft skill, dari presentasi, diskusi, kemudian kemampuan dalam mengkomunikasikan ide dan pendapat. Selanjutnya ada kehadiran. Kehadiran ini saya harapkan adik-adik ketika sebelum masuk perkuliahan, ketika akan memulai perkuliahan itu selalu untuk mengisi absensi di Island. Kita hanya akan menerima absensi itu lewat Island. Ketika absensi dilakukan di luar Island itu dianggap tidak terhitung. Jadi pastikan bahwa adik-adik setiap minggunya mengisi absensi di Island. Kemudian yang ketiga adalah penilaian sikap. Nah, sikap di sini saya tidak akan membobotkan berapa karena komponen sikap ini akan mempengaruhi semua penilaian yang sudah didapatkan. Apa itu sikap? Ya, sikap seperti unethical, tidak sopan, tidak santun, bahasanya suka memotong pembicaraan orang lain, itu sikapnya kena. Kemudian plagiarism, apakah tugas individunya itu dikopas semua dari internet, itu saya bisa mengetahuinya. Sekarang sudah canggih loh. Ada software yang bisa digunakan untuk mendeteksi kecurangan mahasiswa dalam melakukan tugas. Jadi saya wanti-wanti saja dari sekarang jangan sampai kedapatan bagi saya tugas yang adik-adik bikin itu adalah hasil kopasan. Karena sekali saya dapat, maka langsung itu nilainya E atau bahkan tidak lulus di mata kuliah ini. Karena plagiarisme itu sangat berbahaya sekali. Bahkan hanya untuk tugas individu saja, saya tidak menyarankan untuk mengkopas ya, mengcopy paste. Jadi bikinlah gagasan sendiri, paraphrase kalimat yang ada di internet itu boleh mengambil yang dari internet, cuman paraphrase, jangan tok ngambil kopas. Jadi saya akan selalu mendeteksi kecurangan yang kemungkinan akan adik-adik lakukan. Saya bukan seuzon, cuman saya mengantisipasi saja sehingga nanti
kita ketika sudah lulus dari kuliah ini bukan hanya segi kognitif saja yang terpenuhi, tapi dari segi afektif, sifat, kemudian kejujuran itu juga harus dijunjung gitu. Untuk apa kita pintar, tapi kita tidak memiliki etika? Untuk apa kita pintar, tapi kita nggak jujur? Itu menjadi sebuah bentuk ketidakberkahan dari apa-apa yang kita dapatkan. Seperti itu ya. Jadi ini akan mempengaruhi semua hal, tidak beretika, jadi bisa saja yang dapat nilai 50, yang dapat nilai 100 akhirnya jadi 20 karena sikapnya salah, itu masuk ke dalam kriteria penilaian saya. Oke. Selanjutnya berkaitan dengan norma akademik. Nah, yang pertama adalah adik-adik harus wajib membaca bahan sebelum kelas dimulai. Jadi ada prior knowledge gitu ya. Jadi jangan sampai kita hanya menerima tanpa memahami. Kalau seandainya adik-adik sudah baca walaupun tidak paham, cuman nanti ketika dijelaskan oleh dosen, oh ini maksud yang saya baca semalam. Nah, saya pengennya seperti itu, ada gagasan, ada self-learning di sana. Sehingga sangat membantu sekali dalam pemahaman konsep-konsep yang diberikan oleh dosen. Kemudian yang kedua adalah harus mengikuti pembelajaran daring secara maksimal. Ini pasti ya, karena harus maksimal. Karena kita sudah uji coba perkuliahan daring di semester lalu, saya anggap adik-adik sudah berkompeten untuk melaksanakan kuliah daring ini. Selanjutnya, toleransi keterlambatan 20 menit. Artinya apa? Jadi adik-adik ketika mengisi absensi, presensi di island itu usahakan 20 menit dalam waktu 20 menit sebelum ketika kelas sudah dimulai itu sudah terisi gitu. Jangan sampai telat. Karena kalau telat otomatis tidak bisa mengisi absensi lagi. Pengumpulan tugas itu wajib via island ditetapkan sesuai dengan jadwal yang dilakukan. Kemudian kecurangan selama perkuliahan, baik absensi, tugas, ujian dianggap tidak lulus. Kemudian yang penting juga dari norma akademik ini adalah jika ada kendala selama perkuliahan, tolong lapor segera ke dosen yang bersangkutan. Jangan sampai ada nih kejadian di semester lalu tuh, udah saya mau input nilai, WA saya, Bu, saya tidak ikut ujian. Nah, kenapa lapornya baru sekarang gitu toh? Dia terkendala segala macam, cuman kenapa lapornya ketika nilai sudah diinput? Ya kasih tahu dong sebelum ujian berlangsung. Jadi saya bisa kasih solusi apakah nanti ujiannya menyusul atau bagaimana. Ini ketika sudah mau input nilai ngelapor. Nah, itu normanya di mana? Nah, itu saya tekankan dari sekarang. Kemudian mahasiswa wajib bergabung di grup WA manajemen perubahan dan PO karena kenapa? Karena di sana harus informasi mulai perkuliahan, jadwal segala macam di situ. Nah, karena berkaitan juga karena saya dalam beberapa bulan ini, mungkin 2 bulan atau 3 bulan ini tidak bisa mengikuti jadwal kuliah yang sudah ditentukan karena memang tuntutan akademis lainnya. Jadi kita mungkin kuliahnya itu bisa saja hari Minggu, bisa saja di hari Senin di jadwal biasa. Jadi adik-adik siap-siap saja untuk itu ya. Kemudian ada lagi, jika ada silahkan sampaikan di diskusi forum, di diskusi ada lagi yang akan kita sepakati. Nanti kita diskusikan kalau ada lagi ya. Nah, oke, mungkin sekian pembahasan saya mengenai pengenalan mata kuliah hari ini. Jadi sekarang saya sampaikan sedikit tugas kelompok. Jadi setelah menonton video yang ini, adik-adik itu menonton video 2 dan video 3 yang sudah saya cantumkan juga di island. Nah, sebelum itu, apa yang akan adik-adik lakukan? Yang pertama adalah tonton dulu kedua video tersebut. Selanjutnya, 1,5 jam terakhir nanti atau 1 jam terakhir pembelajaran kita nanti, adik-adik harus berdiskusi bersama kelompok yang sudah saya tentukan. Nanti tentukan di sana siapa ketua, sekretaris, moderator, dan anggota dari masing-masing kelompok. Selanjutnya, review 2 video yang saya tampilkan di island, kemudian tuliskan gagasan dalam bentuk
narasi ya, ketinggalan narasinya dalam bentuk narasi yang bisa diambil dari masing-masing video tersebut. Jadi ada 2 gagasan nanti, di mana ketentuannya adalah minimal 300 kata dan maksimal 500 kata untuk masing-masing video. Gagasannya berbentuk narasi ya, saya tidak suka poin-poin, tapi ceritakan. Dan jangan mengkopas, jadi ceritakan gagasannya apa berkaitan dengan video tersebut. Mungkin video ini menceritakan tentang ini. Nah, ini itu apa? Ini adalah ini nih. Nah, intinya adik-adik bercerita di sana. Kemudian nanti ketika jam pelajaran terakhir 5 menit sebelum pembelajaran berakhir, yang tadi sudah ditunjuk sebagai sekretaris mensubmit tugasnya ke Island dengan format PDF ya. Jadi dibikinnya di Word, kemudian disimpan dalam format PDF, lalu dikasih nama tugas 1 kelompok berapa, sebutkan apakah kelompok 1, 2, atau 3, atau 4, kemudian MPPO. Jadi nanti yang mensubmit di sana adalah cuman sekretaris saja. Saya akan cek nanti ya. Oke, mungkin sekian. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung ke forum diskusi saja. Selamat menonton video berikutnya dan selamat mengerjakan tugas kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.